Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Awan baru bisa mengupload. Baru sempat ini buka materi, buka HP. Jadi mohon maaf. Semoga menjadi maklum bagi antum semuanya. Kita masuk ke bab yang kedua, ad-daur tsani. Daur itu artinya ya, maksudnya tahapan yang kedua, lantai yang kedua, tingkatan yang kedua, min hayati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'un nuzulil wahyi. Ini masuk ke bab yang judulnya permulaan turunnya wahyu. Lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'atsahullahu basyiran wa nadhiran. Ketika umur Nabi balaghot mencapai 40 tahun dari umurnya, ba'atsahullahu basyiran wa nadhiran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan basyiron, kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan, wa da'iyan ilal haq, dan juga da'iyan, penyeru, da'i, ustad, ilal haq, ke jalan yang benar, bi'idnih, dengan perintah Allah. Wa sirajan munira, dan sirajan munira ini menerangkan ilal haqqi bi'idnih, ilal haq, menerangkan al-haqqu. Al-haqqu itu yang kebenaran itu adalah sirajan munira, sirajan muniron, yang dia terang benderang, ya bahasa kita ya terang benderang ini. Insyaallah ini wadih. Yang kedua, waqad budi al-wahyu biru'yas shadiqah, dan wahyu itu dimulai dengan ru'yatus shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu apa? Sebelum Nabi SAW diberikan wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira, Rasulullah SAW diperlihatkan penglihatan yang dimana itu dinamakan dengan mimpi yang benar atau ru'yan shadiqah. Mimpi itu sebagian dari ulama sirah mewujudkan atau menjelaskan bahwa mimpi itu berupa matahari atau fajar yang menyingsing. Rasulullah SAW melihat fajar yang menyingsing dalam mimpi beliau. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yakuntihi. Fakana la yara, dan tidaklah Rasulullah SAW itu bermimpi, melainkan mimpi itu berupa wahyu yang nyata. Dan dalam tidurnya, melainkan itu wahyu yang nyata dan dalam kondisi yang terjaga. Maksudnya tidurnya Nabi terjaga dan mimpinya beliau adalah wahyu yang nyata. Itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya tidak berasal dari setan maupun tidak berasal dari bunga tidur, istilahnya kita. Kalau kita pada situ seneng habis punya HP baru misalnya, nanti kebawa mimpi, bukan seperti itu. Summa nazala alaihi ruhul amin, dan kemudian nazala alaihi ruhul amin, dan kemudian turunlah kepada beliau ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, wa huwa yata'abbadu fi gharil Hira, dan ketika saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Hal ini telah masyhur di kalangan kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah di Gua Hira. Pada saat beliau berada di sana, turunlah malaikat Jibril.
mengajarkan kepada beliau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril setelah Rasulullah SAW ketika melihat malaikat Jibril dengan penglihatan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, maka Rasulullah merasa takut. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Iqra. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Baca. Saya nggak bisa baca. Ma ana biqari. Saya itu bukan yang bisa baca. Saya nggak bisa baca. Kemudian Jibril kemudian mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Naam, itu adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian pulanglah beliau kepada Khadijah. Nah, beliau dalam keadaan menggigil, serasa seperti diserang demam. Tapi beliau nggak demam, beliau nggak panas. Beliau menggigil ketakutan, kemudian masuk ke dalam Khadijah. Kemudian Khadijah berkata kepada Khadijah, Zamiluni, selimuti aku. Rasulullah SAW minta Khadijah untuk diselimuti. Kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW, menenangkan beliau, tanpa berkata sedikit pun, tanpa mengatakan engkau kenapa. Tapi Khadijah menahan dirinya dan lebih mementingkan ketenangan suaminya. Nah, salah satu ciri wanita yang soleh, wanita yang cerdas, wanita yang tahu situasinya. Nah, tidak kenapa mas enggak kayak gitu. Tapi ditenangkan dulu, tenang. Nah, enggak apa. Kemudian baru setelah Rasulullah SAW tenang, Khadijah pun bertanya kepada Rasulullah, ada apa? Kemudian beliau mengatakan, waqad qasitu li nafsi, ya wahai Khadijah, sesungguhnya aku khawatir terhadap diriku sendiri. Kemudian Khadijah berkata, wallahi, tidak mungkin. Wallahi, tidak, demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Selamanya Allah tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau suka menyambung silaturahim, engkau meringankan beban orang lain, engkau memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah memberikan sebuah penyemangat, sebuah harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku, karena engkau mempunyai akhlak-akhlak yang bagus. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menghinakanmu. Kemudian Khadijah membawa beliau ke pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak dari paman Khadijah. Nah, Waraqah ini adalah seorang Nasrani, beliau buta, di masa tuanya beliau buta, dan beliau juga menulis Injil yang sama dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Ibrani. Dan dia udah buta, dan dia udah tua, dan dia masih berada di atas jalannya Nasrani atau Injil yang masih sama yang diturunkan dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa alaihissalam. Kemudian Khadijah bertanya kepada Waraqah bin Naufal, wahai pamanku, wahai anak dari pamanku, apa yang telah engkau lihat, apa yang terjadi kepada suamiku ini? Nah, kemudian fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma yarahu. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan apa yang telah dia lihat, yaitu kejadian ini di Hira.
Faqala lahu Waraqah, kemudian Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, hadan namus alladzi nazalallahu ala Musa, ini adalah namus, ini adalah ar-ruhul, ini adalah wahyu yang turun kepadanya Musa alaihissalam, yang dulu pernah menjumpai Musa. Ya laitani fiha jaza'a, wahai aduhai, sekiranya andai saja aku masih muda pada saat itu. Laitani aku nahayyan, andai saja aku masih hidup. Rujuka kaumuka, ketika kaummu mengusirmu. Kemudian ketika pas faqala Rasul, kemudian Rasulullah SAW kaget, apakah kaumku akan mengusirku? Wahai Waraqah, apakah kaumku akan mengusirku? Kemudian Waraqah berkata, qala na'am, iya benar. Lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa udiya, tidaklah seorang yang datang dengan apa yang semisal dengan padamu kecuali dia itu dimusuhi, kecuali dia itu akan diusir, kecuali dia itu akan mendapat banyak sekali musuh. Naam, andai kata aku masih hidup pada masamu, tentu aku akan membantumu dengan sungguh-sungguh, janjinya Waraqah. Naam, dan Waraqah pun meninggal pada saat awal-awal turunnya wahyu ini, di periode-periode setelah ini, periode dekat dalam awal-awal turunnya wahyu ini. Naam, hadis tersebut ada dalam Sahih Bukhari, juga ada dalam kitab-kitab sirah yang lainnya.